Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Bayi Fira Salbila Purwati dengan NIM 190110046. Di sini, di video kali ini saya akan membahas uh, tentang materi pembelajaran Al-Quran pada anak usia dini. Jadi, di sini saya akan menjelaskan materi dari awal perkuliahan kita hingga akhir perkuliahan kita yang dengan judul pembelajaran Al-Quran anak usia dini. Maka dari itu, kita akan membahasnya. Baiklah, yang pertama kita akan membahas tujuan dari pembelajaran Al-Quran pada anak usia dini. Tujuannya yaitu agar siswa mampu membaca, menulis, mengartikan, memahami dan terampil melaksanakan isi kandungan dalam Al-Quran. Jadi yang dapat kita pahami seperti gambar di atas ya. Selanjutnya, prinsip pembelajaran Al-Quran pada anak usia dini. Yang pertama, metode yang mudah, menarik dan menyenangkan. Anak-anak akan senang apabila pembelajaran tersebut membuat ia tertarik dan ketika ia mempelajari hal tersebut dan itu dirinya itu merasa senang. Yang kedua, pembelajaran aktif, yakni ketika siswa atau anak itu aktif dalam pembelajaran. Ia sering bertanya kepada gurunya dan gurunya juga menjawab pertanyaan dari si anak. Yang ketiga, dengan pendekatan bermain. Dengan pendekatan bermain di sini maksudnya ialah kita belajar Al-Quran itu dengan bermain gitu. Dari sana anak itu akan merasa menyenangkan ketika belajar huruf-huruf, misalnya huruf-huruf dasar membaca Al-Quran, yakni huruf hijaiyah. Yang keempat, sesuai dengan tahap perkembangan anak. Jadi pembelajaran Al-Quran akan efektif bila ia sesuai dengan tahap perkembangan anak. Misalnya ketika anak masih PAUD, misal berumur 5 tahun, ia akan susah jika langsung disuruh membaca Al-Quran. Dan jadi kita itu harus mengajarkannya dari Iqra terlebih dahulu, dari mengenal huruf hijaiyah satu persatu, lalu ke tahap berikutnya. Selanjutnya, yang kelima, bertahap dan kontinu. Artinya di sini yakni bertahap. Kita itu mengajarkan anak dari tahapan awal, tidak langsung loncat ke Al-Quran, misalnya dari Iqra, dari huruf alif, ba, ta dan seterusnya, dan itu secara bertahap dan terus menerus. Ketika kita mengajarkan anak secara terus menerus, itu akan pembelajaran tersebut akan lengket pada otaknya dan itu akan susah hilang. Jadi ketika anak tidak secara terus menerus, atau ketika ia misalnya umur 5 tahun ia mengaji lalu stop dan setelah 2 tahun baru mengaji, itu akan menghambat pengetahuan anak tentang Al-Quran tersebut. Jadinya ya bisa jadi ia akan mengulang pembelajaran. Yang keenam, tidak memaksa. Jadi pada saat kita mengajarkan anak Al-Quran, kita tidak boleh memaksanya. Misalnya alif, sebut alif, terus misalnya kita suruh dia sebut huruf kho, nah dia itu tidak bisa kita paksa kho seperti itu, maka itu akan berdampak pada psikologisnya, ia tidak mau belajar lagi. Jadi kita harus pelan-pelan dan tidak memaksanya. Dan 7, memperhatikan individual differences. Individual differences berarti perbedaan dari setiap individu atau karakteristik masing-masing anak. Jadi ada anak yang cepat mempelajari Al-Quran, ada anak yang lama. Jadi kita itu harus memahami yang seperti itu, karena itu sangat penting dalam membuat anak memahami pembelajaran Al-Quran. Yang kedelapan, didukung oleh tenaga pendidik atau guru yang memiliki wawasan Al-Quran dan berakhlakul karimah.
Al-Quran adalah kitab suci umat Islam. Jadinya, dan ketika seseorang membaca dengan kata atau pengucapan yang salah, maka artinya pun akan berbeda. Jadinya ketika pendidik itu tahu atau mengetahui bagaimana tajwid, itu akan mempermudah anak didik untuk memahaminya. Karena ketika seorang pendidik tidak mengetahui bacaan Al-Quran dengan benar, maka apa yang ia pelajari itu akan turun ke anak tersebut, dan anak tersebut bisa jadi mengikuti bagaimana bacaan Al-Quran dari si pendidik tersebut. Maka dari itu pendidik harus memiliki bacaan Al-Quran yang fasih dan mampu, kalau sudah bisa fasih, ia juga mampu menghafal Al-Quran. Ia juga memiliki akhlakul karimah, yakni berakhlak terpuji, baik. Ketika seseorang di dalamnya terdapat Al-Quran, maka di luarnya itu akan nampak seperti Al-Quran berjalan. Jadi seseorang yang sudah memahami Al-Quran tuh sifatnya harus sesuai dengan apa yang sudah dihafalkan. Selanjutnya, ruang lingkup pembelajaran Al-Quran anak usia dini. Yang pertama, mengenal huruf hijaiyah. Seperti yang kita ketahui bahwa dasar dari pengenalan pembelajaran Al-Quran pada anak, yakni kita harus mengenalkan anak huruf hijaiyah terlebih dahulu. Yang kedua, mengenal harokat. Mengenal harokat yakni misalnya harokat yaitu tanda baca seperti A, I, U. Yang ketiga, mengenal huruf bersambung. Kita sebagai pendidik harus mengajarkan anak membaca Al-Quran dengan huruf bersambung. Keempat, mengenal panjang pendek bacaan, karena hal tersebut sangat penting untuk pembacaan Al-Quran tersebut. Selanjutnya, kisah atau cerita dalam Al-Quran untuk anak usia dini. Dalam Al-Quran banyak sekali kisah-kisah teladan yang dapat kita petik dan ambil hikmahnya. Pengembangan nilai karakter yang menggunakan metode bercerita berbasis Al-Quran membantu anak untuk meneladani nilai akhlak dari kisah-kisah para nabi dan sahabatnya. Hal tersebut membantu anak memahami apa isi kandungan dari ayat yang ia baca, hafalkan, dan pahami. Selanjutnya, strategi memahami Al-Quran untuk anak usia dini. Yang pertama, apa itu strategi? Strategi pembelajaran dapat diartikan sebagai perencanaan, metode atau rangkaian kegiatan yang didesain untuk mencapai tujuan pendidikan. Macam-macam strategi memahami Al-Quran untuk anak usia dini. Yang pertama, bercerita. Menyampaikan serangkaian peristiwa yang dialami oleh sang tokoh. Tokoh dalam cerita dapat berupa manusia, binatang, dan makhluk-makhluk lain, baik tokoh nyata maupun rekaan. Kedua, lagu atau bernyanyi. Mengeluarkan suara atau berlagu merupakan metode pembelajaran dengan cara berdendang dengan suara yang merdu, nada yang enak, dan kata yang mudah dihafal. Lalu yang ketiga, terjemah dengan gerakan. Kegiatan menerjemahkan isi kandungan Al-Quran dengan menggunakan gerakan tubuh yang sesuai. Misalnya ketika kita membahas tentang surah Asyam, maka pendidik itu menunjukkan Asyam kan artinya matahari, maka pendidik akan menunjukkan sebuah bahasa tubuh atau bentuk matahari lewat tangan seperti bentuk bulat. Selanjutnya, bermain peran. Bermain peran yaitu di mana para pemainnya memainkan peran karakter dalam latar fiksi. Pemain bertanggung jawab untuk memerankan peran dalam narasi atau cerita. Selanjutnya, metode pembelajaran Al-Quran bermain. Metode bermain adalah kegiatan yang sesuai untuk melatih kerjasama, menumbuhkan kreativitas, dan melatih sosial emosional anak. Metode pembelajaran Al-Quran bermain untuk mengenalkan huruf hijaiyah bertujuan untuk melatih dan mengenalkan anak untuk selalu dekat dengan Al-Quran, membangun kesadaran huruf yang berguna dalam membaca Al-Quran dalam sehari-hari. Selanjutnya, metode belajar membaca Al-Quran Al-Baghdadi dan Iqra. Metode Al-Baghdadi yakni adalah metode pembelajaran Al-Quran dengan cara diejab per hurufnya. Cara mengajarnya dengan mengenalkan huruf hijaiyah, kemudian tanda bacanya dengan an-nas dan seterusnya. Setelah selesai juz ammah, maka dimulai membaca Al-Quran lewat mushaf, dimulai dari juz pertama sampai akhir. Ada metode Iqra selanjutnya. Metode Iqra adalah suatu metode membaca Al-Quran yang menekankan langsung pada latihan membaca.
Adapun buku panduan Iqra terdiri dari 6 jilid dimulai dari tingkatan yang sederhana, tahap demi tahap sampai pada tingkatan yang sempurna. Metode Iqra pada praktiknya tidak membutuhkan alat yang bermacam-macam karena ditekankan pada bacaan langsung tanpa dieja, dilakukan dengan belajar aktif dan individual. Metode Al-Baghdadiyah yaitu metode pembelajaran Al-Quran dengan cara dieja per hurufnya. Kaidah ini juga dikenal dengan kaidah sebutan eja atau latih tubi. Tidak diketahui pasti siapa pengasasnya. Kaidah ini merupakan kaidah yang paling lama dan meluas digunakan di seluruh dunia. Ya, selanjutnya metode Iqra seperti yang tadi sudah dijelaskan. Selanjutnya yakni metode qiraati dan ummi. Seperti yang kita ketahui, metode qiraati adalah suatu metode membaca Al-Quran yang langsung memasukkan dan mempraktikkan bacaan tartil sesuai dengan kaidah dan tajwid. Contohnya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Seperti itu kurang lebihnya. Selanjutnya metode ummi adalah salah satu metode Al-Quran yang menggunakan filosofi dari kata ibu, yang dalam bahasa Arab adalah ummi. Maksud dari kata ummi ini adalah metode ini menggunakan pendekatan ibu. Ummi sendiri bermakna ibu yang identik dengan sabar, tabah, dan lembut. Metode ummi adalah salah satu pembelajaran yang mengkhususkan pada pengkajian terhadap materi-materi sekaligus pengaplikasian cara baca Al-Quran sesuai dengan ilmu tajwid, ilmu fasahah, dan juga ilmu lagu atau irama untuk menyiapkan peserta didik dalam membaca Al-Quran melalui kegiatan bimbingan, pengajaran, atau latihan dengan memperhatikan kebutuhan masyarakat akan pentingnya kemampuan membaca Al-Quran. Untuk dapat meyakini, memahami, menghayati, dan mengamalkan Al-Quran sebagai kitab suci. Materi selanjutnya yaitu metode pembelajaran menulis Al-Quran untuk anak usia dini. Yang pertama ada menebalkan huruf. Nah, kita buat huruf hijaiyah seperti gambar tapi tipis. Nanti minta anak-anak untuk menebalkan hurufnya dengan spidol. Yang kedua, meniru huruf. Meniru huruf itu kayak kurang lebih menjiplak huruf tersebut ya. Dan selanjutnya membentuk huruf. Belajar dari membentuk huruf, misalnya dari alif, ba yang seperti orang tersenyum, dan seterusnya. Yang keempat, yakni mewarnai huruf. Anak-anak suka dengan warna. Kita sebagai pendidik harus menyiapkan gambar atau gambar huruf yang bisa kita diwarnai. Itu membantu anak atau melatih anak untuk pembelajaran menulis Al-Quran. Lanjut ke materi berikutnya, yaitu ada strategi menghafal Al-Quran. Seperti yang kita ketahui, anak usia dini adalah amanah Allah yang harus diemban dengan cara mendidik mereka dengan sebaik-baiknya agar menjadi generasi yang berkualitas. Usia paling ideal untuk menghafalkan Al-Quran adalah sejak sedini mungkin. Di samping karena perkembangan otak yang baik, juga karena pikiran anak kecil masih fresh, belum banyak urusan di dunia yang dikerjakan dan masih bersih dari dosa. Oleh karena itu, Al-Quran dengan mudah masuk melekat dalam darah dagingnya. Jadi di sini kita akan membahas bagaimana strategi-strategi menghafal Al-Quran untuk anak usia dini, karena kita manfaatkan potensi-potensi yang ada pada diri anak tersebut agar mampu optimal dalam menghafalkan Al-Quran. Selanjutnya, metode tahfiz Al-Quran anak usia dini atau metode menghafal Al-Quran. Yang pertama dengan metode talaki. Nah, metode talaki merupakan metode yang dianggap paling sesuai untuk anak usia dini. Cara seperti ini dianggap sebagai salah satu cara yang efektif dalam menyampaikan materi hafalan Al-Quran pada anak usia dini dan dipandang sebagai salah satu metode yang sesuai dengan perkembangan usia anak. Menghafal Al-Quran dengan metode ini adalah dengan cara membacakan terlebih dahulu ayat yang dihafal secara berulang-ulang hingga anak menguasainya.
setelah anak menguasainya, maka berpindah ke ayat selanjutnya. Seperti itu. Lalu kelebihan metode talaki ini, yang pertama, menumbuhkan kelekatan antara pendidik dengan anak sehingga secara emosional menciptakan hubungan yang harmonis. Dan pendidik membimbing anak secara berkesinambungan sehingga pendidik memahami betul bagaimana karakteristik si anak. Anak juga dapat melihat langsung gerakan bibir pendidik dan mampu meniru atau mengucapkan makharijul huruf karena berhadapan secara langsung. Dan selanjutnya metode tahfiz Al-Quran dengan mendengarkan rekaman. Mendengarkan rekaman atau metode talqin ini hampir sama dengan metode yang pertama. Perbedaannya adalah talqin ini adalah metode hanya dilakukan sekali. Langkah selanjutnya adalah memperdengarkan ayat-ayat yang dihafal melalui rekaman bacaan ayat tersebut dari qori ternama di dunia. Terus rekaman ini diputar berulang kali sehingga anak hafal di luar kepala. Selanjutnya, metode gerakan dan isyarat. Cara menghafalkan Al-Quran dengan metode ini dipelopori oleh Ayah Hussein At-Tabai. Nah, metode ini cocok untuk anak yang mempunyai daya konsentrasi pendek dan tidak bisa diam. Metode ini menarik bagi anak-anak karena metode ini memakai isyarat atau bahasa tubuh, gerakan tubuh untuk menghafal suatu ayat. Misalnya ketika menghafal ayat waqimus sholata, guru melakukan takbir sebagai isyarat salat. Lalu pada lafaz wa'atuz zakat, mereka menghentakkan tangan kanan seakan mengeluarkan zakat. Terus warka'u ma'ar raki'in, mereka melakukan ruku. Ketika menggunakan metode ini, guru harus bisa benar-benar memahami makna dari ayat yang dihafalkan dan mampu mengaplikasikannya ke bahasa tubuh atau isyarat. Yang selanjutnya, metode membaca ayat yang akan dihafal. Metode ini mensyaratkan bahwa anak sudah bisa baca Al-Quran dengan baik. Dengan kata lain, anak menghafal sendiri dengan membaca ayat Al-Quran yang dihafal secara berulang-ulang, kemudian baru menghafalkannya. Metode ini dilakukan bagi anak yang sudah mampu membaca Al-Quran. Melakukannya berulang-ulang agar hafalan tersebut nempel di ingatan anak. Makanya secara terus-menerus berulang-ulang dan hafalan tersebut akan lengket dengan sendirinya. Oke, selanjutnya ada profil guru pembelajaran Al-Quran anak usia dini. Karakteristik guru pembelajaran Al-Quran bagi anak usia dini. Ada fasih dalam pelafalan huruf. Fasih dalam pelafalan huruf. Kita sebagai pendidik atau ustazah atau ustadz harus fasih dalam pelafalan huruf, tidak boleh salah. Karena apa yang diajarkan oleh seorang guru itu akan menurun kepada muridnya. Ketika gurunya itu fasih dalam pelafalan huruf, maka muridnya juga akan fasih dalam pelafalan hurufnya. Ketika gurunya misalnya ketika ada huruf kho, nah tetapi gurunya mengajarkan kho, ho dan tidak keluar lewat tenggorokan, maka anak muridnya juga akan seperti gurunya, dan itu akan membuat susah ketika memperbaiki huruf bacaan tersebut. Maka dari itu sebagai seorang pendidik kita harus fasih dalam pelafalan huruf. Selanjutnya, lancar membaca Al-Quran sesuai dengan kaidah ilmu tajwid. Lancar membaca Al-Quran. Seorang pendidik atau guru pembelajaran Al-Quran itu harus mampu membaca Al-Quran itu sesuai dengan ilmu tajwid. Mengapa? Karena ketika kita membaca Al-Quran dengan tanda baca atau tajwid yang salah, maka itu akan merubah makna atau arti dari bacaan Al-Quran tersebut, dan itu juga akan
mempunyai dampak bagi si murid kalau gurunya juga tidak lancar dalam tajwidnya. Maka dari itu sebagai pendidik ini adalah karakter utama dari pembelajaran Al-Quran bagi anak. Selanjutnya memiliki wawasan Al-Quran yang luas. Jadi ketika seorang pendidik pembelajaran Al-Quran itu harus memiliki wawasan yang luas. Nanti ketika anak atau murid bertanya kepada gurunya tentang apa nama surah ini, di mana diturunkan, dan apa saja artinya, bagaimana terjemahannya dan sebagainya, guru itu harus mampu menjawab pertanyaan dari anak tersebut. Selanjutnya memiliki hafalan Al-Quran. Karakteristik guru pembelajaran Al-Quran bagi anak usia dini itu memiliki hafalan Al-Quran. Setidaknya guru memiliki hafalan Al-Quran. Sebagai ustazah misalnya kita menyuruh anak didik kita untuk menghafal Al-Quran, tapi kita sendiri tidak menghafalkan Al-Quran, nanti itu bisa saja, tapi lebih baik si guru itu harus memiliki hafalan Al-Quran supaya sama dengan anak didiknya. Selanjutnya menguasai metode dan pendekatan pembelajaran sesuai dengan tahap perkembangan anak. Jadi di sini sebagai pendidik kita harus menguasai metode atau pendekatan pembelajaran sesuai dengan perkembangan atau tahap perkembangan anak. Ketika kita mengajarkan Al-Quran kepada anak 3 tahun, itu akan berbeda metodenya dengan kita mengajar anak berumur 8 tahun. Karena mengapa? Saat anak berumur 3 tahun, itu anak masih sangat energik, ingin tidak bisa diam. Dan kita harus menggunakan metode-metode yang menyenangkan, seperti misalnya bernyanyi. Ketika kita mengenalkan huruf hijaiyah kepadanya, kita menyanyikan lagu huruf hijaiyah seperti alif ba ta ta jim ha kha, alif ba ta ta jim ha kha, seperti itu. Maka itu akan menyenangkan. Nah, apalagi jika kita mengajar Al-Quran dengan menggunakan bahasa tubuh, nah itu akan membuat anak semangat dalam belajar Al-Quran. Selanjutnya memotivasi siswa. Kebanyakan dari para ustadz dan ustazah ketika ada anak salah dalam membaca Al-Quran itu langsung memukul dan menurunkan semangat dari siswanya. Kebanyakan langsung menjudge siswanya ini besok ulang seperti itu. Maka itu akan menurunkan mental si anak dan tidak berani lagi atau tidak mau mengaji lagi. Maka dari itu kita sebagai pendidik atau ustazah, kita itu harus memotivasi siswa. Misalnya ketika siswa salah atau memiliki keterlambatan dalam memahami atau menghafalkan satu huruf saja, kita itu harus memotivasinya dan memberikan arahan. Misalnya, teruslah belajar membaca Al-Quran. Tidak apa-apa salah, yang penting kesalahannya diperbaiki hari demi hari. Dan setiap huruf yang kamu baca itu menunjukkan pahala yang baik, pahala untuk orang tua dan kamu, seperti itu. Selanjutnya memiliki akhlakul karimah atau sifat yang
pembelajaran Al-Qur'annya